Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ayat yang pertama ini sering kita ulang-ulang ini biar kita paham. Ya. Wahyu yang pertama itu Rasulullah itu menerima wahyu itu di Gua Hira. Gua Hira itu ya tempat di goa. Goa itu bangunan alamiah. Itu goa namanya. Jadi ketika Jibril datang pada Rasulullah, Allah berfirman yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada Rasulullah, Iqra. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat. Jadi ketika Jibril menyampaikan pada Rasulullah, Iqra, Muhammad menjawab, Rasulullah menjawab, ma ana biqari'in. Jadi Rasulullah mengatakan, saya tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Diulang lagi oleh malaikat Jibril, Iqra, jawaban yang sama, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Baru kemudian dituntun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah mengikuti itu. Ikuti. Setelah menerima wahyu itu, Rasulullah kemudian kembali ke rumahnya. Nah, ayat ini kata-kata atau kalimat atau ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini mempunyai arti yang sangat amat dalam. Sehingga Rasulullah itu menggigil, merasa takut, merasa berat, merasa mendapatkan beban yang luar biasa. Gitu. Kenapa? Karena jiwa raganya seakan-akan menerima itu nggak mampu, gitu tuh, nggak mampu. Tapi ketika malaikat Jibril mengatakan bismi rabbikal ladzi khalaq, timbul keyakinan, timbul dorongan dari Allah, timbul keyakinan, keimanan bahwa ini adalah perintah dari Sang Khalik. Itu. Ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah diciptakan oleh Allah. Apa yang telah diciptakan? Alam semesta. Apa yang telah diciptakan? Manusia. Apa yang telah diciptakan jagat raya ini? Itu, jagat raya ini. Rasulullah sadar bahwasannya Muhammad sebagai manusia biasa dikasih beban, diberi tugas yang sangat amat berat. Sangat amat berat. Maka, tapi dengan meyakini bahwa Allah akan memberikan bantuan, akan membantu, akan membela. Ya. Dari mana? Dari kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa dengan menyebut nama Tuhanmu, yang dimaksud Rabb itu adalah Allahu al-Khaliqu, pencipta. Ar-Raziqu sebagai pemberi rizki. Ya? Ar-Rahmanu yang memberi rahmat. Ar-Rahim yang mempunyai kasih sayang. Eman. Itu. Nah,
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Pada ayat selanjutnya, tapi sebelum kalimat ayat yang ketiga ini disampaikan pada Rasulullah, malaikat Jibril menyampaikan khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Diberitahu bahwasannya manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Artinya Muhammad dengan manusia lain itu sama-sama diciptakan dari tanah. Fungsinya pun sama, tugasnya pun sama. Sebagai khalifah, sebagai pimpinan, wakil Allah, khalifah. Maka dalam surat Al-Baqarah dikatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh, khalifah pimpinan. Kita ini individu kita, pribadi kita ini sebagai khalifah. Memimpin apa? Yang kita pimpin apa? Yang kita pimpin siapa? Seperti pribadi kita memimpin jiwa raga kita ini. Itu. Kalau kita sudah punya keluarga, kita memimpin istri. Kalau sudah nikah, kalau sudah punya anak, memimpin anak. Kalau kita jadi RT, kita memimpin warga. Itu. Kalau kita sebagai pejabat, bawahan kita pimpin. Tapi Allah sebelum menciptakan manusia, Allah telah menciptakan tempatnya, alamnya, kebutuhannya. Maka saya katakan kemarin itu bahwa manusia itu tugasnya antara lain sebagai khalifah, sebagai pimpinan. Nah, kita ini belum punya pimpinan. Kalian itu belum punya pimpinan. Belum ada yang mimpin. Ketika Anda itu datang pada satu wilayah, satu tempat, lokasi, tempat kerja, ya kan? Datang ke PT Latinusa umpamanya, datang ke PT KBI umpamanya, datang ke Krakatau Steel umpamanya. Artinya kamu minta dipimpin oleh Krakatau Steel, pimpinan Krakatau Steel. Artinya kamu minta dipimpin oleh PT Latinusa, pimpinan Latinusa. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan PT Latinusa. Karena Allah telah menciptakan PT KBI. Karena Allah telah menciptakan PT KBS. Karena Allah telah menciptakan PT PSB. Karena Allah telah menciptakan PT KPDP dan lain sebagainya. Itu Allah yang menciptakan. Tapi bukan Allah langsung. Tapi wakil Allah siapa? Khalifah tadi itu. Khalifah tadi itu siapa khalifahnya? Ya, bisa komisaris, ya bisa direktur, ya bisa owner, pemilik perusahaan, bisa SDM, itu pemimpin. Jadi ketika kamu datang ke sana itu, kamu minta dipimpin oleh pemilik perusahaan atau manajemen perusahaan itu. Nah, perusahaannya itu dibuat di sekitar Cilegon, di wilayah Cilegon. Kebetulan wilayah Cilegonnya itu adalah tempat tinggal kita dulu di sana itu. Jadi wajar kalau kita datang ke sana minta dipimpin oleh PT KBI, minta dipimpin oleh PT Latinusa, minta dipimpin oleh PT Timah, minta dipimpin oleh PT oleh manajemen PSB umpamanya, oleh KPDP umpamanya, oleh KIEK. Wajar itu. Dan mereka juga wajib memimpin orang yang datang ke sana. Dan itu harus diterima itu. Harus diterima. Kenapa? Karena Allah menyatakan dalam tadi ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Allah telah menciptakan tuh, diciptakan tuh. Baru Allah khalaqal insana min 'alaq, diciptakan manusianya. Kebetulan para pimpinan itu lahirnya lebih dulu daripada kita. Ilmunya lebih tinggi daripada kita, kepandaiannya. Jadi karyawannya lebih dulu, usianya juga lebih tua daripada kita. Wajib dong, bukan hanya wajar, wajib dong mereka sebagai orangnya lebih pintar, lebih pandai, berilmu, punya jabatan, memimpin orang yang datang ke sana. Nah, yang datang ke sana kebetulan orang sini. Ya kan? Maka aneh kalau adanya di sini, lokasinya di sini, bergeraknya di sini, pabriknya di sini, kemudian memimpin orang jauh, mengambil orang jauh. Ini tidak wajar itu. Ya, tidak wajar. Walaupun kebetulan pimpinannya orang jauh, karena dia punya ilmu, maka dia itu pimpinan. Lah kita ilmunya tidak sama dengan mereka, pengalamannya tidak sama dengan mereka, tentunya kemampuan dan usia dan sebagainya itu kita di bawah mereka, kalian itu. Maka wajar kalau Anda datang ke sana, dan wajib bagi perusahaan untuk menerima orang sini, karena khalaqal, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kalau Allah menciptakan itu ada sekitar kita. Ya kan? Maka dalam ayat yang kedua dikata Allah mengatakan khalaqal insana, bukan khalaqa insana, tapi khalaqal insana, yang telah menciptakan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang ada, manusia yang dekat. Karena di situ al-insan. Al-insan itu makrifat nyata, orangnya ada, bisa dipegang nih. Ini namanya makrifat nih. Ada tuh, bisa kelihatan orangnya, ya kan? Di Quran itu bukan khalaqal insana, bukan, tapi khalaqal insana. Nah di sini di dalam Quran nih, silakan dibuka surat Al-Alaq, ya, di surat Al-Alaq. Tuh, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana, al-insan. Al-insan itu ada, dekat. Bisa dilihat. Bisa dipegang. Bisa diajak ngomong, berdekatan. Itu al itu. Tanyakan pada ahli nahwu, ahli bahasa itu. Tak contoh. Gelas tuh. Saya pegang nih gelas. Tapi kalau bilang sebuah gelas apa maksudnya? Karena gelas ada depan kita, gelas, oh ini gelasnya, maksudnya ini. Manusia, ya kan? Orang, itu masih abstrak. Tapi kalau yang berhadapan dengan kita, wujudnya manusia, namanya ketahuan karena berkenalan. Tuh berhadapan tuh. Maka Allah dalam ayat yang kedua dikatakan khalaqal insana min 'alaq. Ya kan? Itu. Ayat yang pertama Allah mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Allah tidak mengatakan begini, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak mengatakan Allah itu al-khalaq. Al-khalq tidak. Terus al-makhluk enggak. Khalaq. Masa yang telah lalu, telah diciptakan. Berarti kalau telah diciptakan itu adalah sudah ada. Sebelum kita ada, dia sudah ada. Itu bedanya itu. Oh. Sebelum ada pabrik, di sana itu ada sawah, ada ladang. Allah telah ciptakan. Kemudian berubah jadi pabrik. Pabrik itu apa? Sumber pendapatan. Lah, sawah itu apa? Sumber pendapatan.
Sama. Itu. Kalau mereka tidak mau kembalikan jadi sawah ladang. Biar kita kerja di situ. Nyata ada. Itu Allah yang menciptakan. Ya kan? Nah, pabrik yang menciptakan siapa? Wakil Allah. Siapa? Manusia. Siapa? Pimpinan. Siapa? Owner. Siapa? Komisaris. Siapa? Direktur. Itu manajemen. Makanya kholaqal insana. Nyata kamu tuh ada. Kamu tuh ada. Dia ada. Kita ada. Nggak bisa dikatakan tidak ada itu. Yang tidak ada itu orang luar tuh nggak ada. Nggak berdekatan. Paham? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.